Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kembali ke channelku ya. Yes, mas, mbak. Ini saya mau belajar untuk mengetes, membandingkan lah sepul rusak dengan yang masih baru. Ini masih baru. Baru saya buka. Setelah saya teliti dan saya coba perbandingkan dengan apa yang sudah saya pelajari, bahwasanya secara teori sepul 3 fase ini kalau saya ini yang saya pelajari ya dari senior saya, wah ini mengeluarkan arus semua ya. Yang ketiga ini kalau di AVO wajib untuk sambung karena ini mengeluarkan arus, serta jika ada kendala konsleting seperti ini ya, ini ada yang gosong-gosong ini karena ada yang menyentuh ke massa body secara teori. Cuma ini saya ingin membuktikan perbedaannya ya, untuk sekedar sharing-sharing juga untuk pembelajaran, mungkin bagi yang lebih senior, lebih tahu, silahkan komentar ya di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar, karena ilmu itu tidak ada batasnya dan setiap zaman selalu berkembang ilmunya ya. Oke, kita coba ya. Nih AVO, kita pakai skala kontinuitas atau biasa kalau orang awam bilangnya jangan menitit. Menitit. Namun ada yang mengatakan bahwa jika kabel kuning 3 ini ternyata ada jika yang ini dan ini disambungkan itu tidak tersambung, jika tersambung atau bunyi tit pada lampu seperti ini, seperti ini, maka dinyatakan bahwa sepul ini rusak. Namun kita langsung saja ke pembuktiannya. Kalau yang saya logika, karena ini semua mengeluarkan arus, berarti tidak boleh sambung ke massa. Taruh sini ya. Ini kalau di temukan sini, nyala ya, nyala. Oke, coba. Tidak nyala, tidak nyala, tidak nyala, tidak nyala, dan tidak nyala. Ternyata kalau ini berarti bisa nyatakan sepul ini normal, tapi kenapa pengisiannya tidak berjalan? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau dibongkar kan enak, ini kosong. Kosong-kosongnya. Nah, kelihatan kan kosong. Jika dibongkar, jika kan kalau dibongkar ya pada resikonya pasti packing rusak, belum lagi yang baut panjangnya itu kebanyakan itu keras atau ceket. Banyak ceket itu, susah lah dibuka. Kalau gak dipanasi dulu dan pokoknya tenaga ekstra ya. Makanya ini coba sharing gimana cara mengecek sepul 3 fase yang baik dan benar tanpa harus membongkar bak sepulnya. Tadi kan
berarti kan harus ini wajib nyambung ya. Buka yang baru, langsung aja buka ya, buka. Nah, saya buka tadi mau satunya yang ngetek, cuman tak video nih ben kayak pelajaran kabeh ya. Gitu lain lah sih. Nah, kita coba tes sambung ya. Arus tidak boleh bertemu dengan massa. Coba, apakah tidak nyala? Tidak aman. Lalu coba dengan cara yang kedua, apakah kabel 3 konding ini sambung atau tidak. Kalau yang lama ini ternyata sambung, gimana yang baru? Jika baru ini nyambung, jadi sudah dinyatakan kalau yang baru ini memang berarti sudah terbukti secara teori bahwa semua ini adalah arus dan harus tersambung. Oke, kesalahan teknis bos. Murup nih lampu nih. Murup. Nyambung tak kayak sambung ya. Kalau secara teori harus sambung, teori cuma nggak tahu cara praktek ya. Memang sambung. Ini bawah ya, tersambung. Salah teknis bos. Tersambung nggak boleh. Coba yang satunya memang nggak sambung. Jadi kabel kuning 3 harus tersambung. Tadi ini dapat disimpulkan bahwa untuk kabel lampu, yang ini baik yang sudah gosong dengan yang baru tetap sambung, dan massa tetap, dan tidak boleh tersambung ke massa. Itu sudah hukum wajib, karena sudah memang tidak berjodoh. Berarti ngeceknya apa terusan. Nah, ada satu metode lagi, yaitu dengan lampu. Mungkin di video akan saya buat video khusus untuk mengecekkan spool melalui media lampu, tapi langsung menggunakan spool yang baru, karena nanti kalau pakai spool yang lama bongkar pasang. Jadi sekalian saya pakai yang baru, lalu kita coba ya. Nah, terus ini ngeceknya gimana ini?
Itu saya bingung, makanya saya ingin cari referensi untuk mengecek spool gimana. Ini tadi saya dua bukti ini bermasalah spoolnya, cuma kok dicek AVO kok sama dengan yang baru. Seharusnya kan spoolnya ini tidak ada kendala seharusnya, cuma ternyata ada kendala. Sebenarnya ada kendala karena di video CB sebelumnya itu saya hanya main di kiprok dan ecu. Saya coba ke motor yang bisa nyala, ternyata tetap nyala dan tetap ada pengisian. Berarti jika kiprok dan ecu normal, berarti yang tinggal tersangkanya adalah spool. Cuma kita tidak boleh langsung menuduh spool tanpa bukti. Nah, gimana pembuktiannya? Ya, ini termasuk cara pembuktian, dan sekalian kita sharing-sharing gimana cara yang baik dan benar. Dan memang banyak sekali yang mencontohkan ini, cuma saya sendiri termasuk orang yang selalu ingin sekalian dicoba untuk mengetes, anggap saja untuk membuktikan apakah yang dikatakan itu bisa terbukti. Kalau saya di kerjaan saya, spool kalau nggak salah itu yang, tapi pas waktu itu yang kabel 3 ini ternyata tidak mengeluarkan arus, jadi langsung kelihatan. Nah, ini kalau ini dua-duanya ada sambungan, berarti seharusnya spool ini normal, tapi kenapa bermasalah ya? Kalau dibongkar sekarang bisa jelas kelihatan gosong. Nah, kalau belum dibongkar itu yang susah. Bukan susah, karena kita belum belajar saja. Makanya saya buat video ini. Sebenarnya kalau untuk tutorial, pembuat tutorial masih banyak yang lebih bagus dari saya. Saya ingin membuktikan apa yang diucapkan orang dan apa yang sekaligus saya belajar. Dengan kasus ini mungkin teman-teman mekanik yang bisa berkomentar dengan saya, masih mekanik pemula sekaligus belajar bareng. Dan mungkin juga saya akan cari ke YouTube mekanik yang lain untuk pengecekan spool, lalu sekalian kita buktikan. Ini adalah yang saya contohkan tadi adalah pengecekan spool yang pada umumnya yang sudah saya pelajari oleh kepada mekanik senior tempat saya bekerja ya. Cuma yang lebih susah adalah dimana jika spool itu setengah mati, wah susahnya. Kalau setengah mati itu di AVO itu tetap mengeluarkan arus, namun misalnya pada saat panas atau apa dia akan mati. Biasanya kan itu ada gejala penyakit di CDI dan juga coil biasanya. Cuma tidak menutup kemungkinan spool juga bisa bermasalah, apalagi yang spool baru ini pulsernya sambung. Beda yang lama-lama antara spool pengapian dan spool lampu itu dipisahkan. Adalah mungkin kalau nggak salah sebagian besar di sepeda motor yang menganut pengapian AC, sedangkan yang baru-baru ini pengapian adalah DC. Jadi gimana nanti kelanjutnya tentang spool ini kita saksikan waktu nanti kita pasang CB nya, sekalian cek metode ketiga pakai lampu, sekaligus nanti kita belajar bareng, sekaligus sharing-sharing bareng untuk belajar mengetes pengisian dari spool itu gimana. Walaupun adalah pelajaran standar memang gak apa-apa, karena pasti banyak yang belum bisa
dan saya yakin semoga ilmu ini bermanfaat, walaupun saya sendiri masih kekurangan ilmu yang sangat banyak di dunia mekanik ini. Mungkin jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan atas kekurangan ilmu saya dan informasi yang saya terima, sekaligus tutur kata saya yang sulit untuk dicerna, dan saya mohon maaf. Oke, kalau gitu saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.